Saya selalu menempatkan posisi saya itu sebagai the best support system. Perempuan itu akan kelihatan nilai dirinya ketika dia mau terus berkembang, terus belajar gitu ya. Perempuan itu spesial, perempuan itu unik. Jadi masing-masing tuh punya nilainya sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah menilai dirimu sendiri tuh dari cara pandang orang lain. Kelemahan perempuan itu biasanya adalah dia tidak sadar nilai dirinya, terus kemudian dia akan insecure terhadap dirinya sendiri. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah dirimu dengan versi sebelumnya. Jadi semangat terus buat semua perempuan di seluruh dunia ini bahwa saya mau bilang kita semua sebagai perempuan spesial. Spesial. Bertemu lagi di iPodcast. Tadi Bu Mega ya, akhirnya kuliah, lulus, sampai ini masuk di perusahaan otomotif ya Bu Mega. Ya. Nah ini gimana ceritanya Bu? Maksudnya Bu Mega ini dari tes sekian berapa banyak orang? Ribuan ya? Ribuan bayangin. Semarang, ribuan. Jogja, saya ikut tes Semarang, Jogja. Kalau bicara Semarang, Jogja, ini udah pasti waduh penuh, artinya banyak peserta yang ikut di dalamnya. Bisa dikatakan tadi 1000. Ribuan sih. Ribuan. Tapi yang keterima satu. Just one only. Cuma Bu Mega berarti ini mengeliminasi sekian ribu orang. Ini ADM luar biasa, ini yang spesial berarti ini yang terbaik daripada yang terbaik. Dan sekarang pun dalam posisinya, wah Bu Mega ini seorang pemimpin di salah satu perusahaan yang justru anak buahnya laki-laki semua. Waduh. Laki-laki tua-tua lagi ya. Iya. Ya. Gini Bang Irwan, ada momen juga yang mungkin saya perlu ceritain ya. Waktu interview user itu cuma sisa saya sama teman saya, satu alma mater juga ya, cowok. Teman saya. Terus karena waktu itu kita patungan gitu, saya kan bilang ya saya sulit ekonomi ya. Patungan supaya bisa berangkat ke Karawang. Waktu itu tes usernya di Karawang. Tes usernya di Karawang, jadi nyewa mobil. Sehingga saya nyewa. Ini berarti teman satu alma mater. Satu alma mater. Terus cowok. Terus habis itu ditanya lah sama pewawancaranya waktu itu. Berapa lamanya Semarang ke Karawang? Saya bilang kira-kira ya 12 jam lah. Kok lama katanya? Ya karena emang gak lewat tol kata saya. Kenapa gak lewat tol? Saya bilang karena uangnya gak cukup buat lewat tol. Pertanyaan yang sama itu dilempar ke teman saya. Setelah saya selesai keluar ruangan, dia masuk dilempar ke teman saya. Jawabannya sama nih. Pertanyaannya kenapa gak lewat tol gitu? Jawabannya mau lihat-lihat pemandangan gitu. Ini dengan mobil yang sama, yang bareng lah, dengan tujuan yang sama, dengan perjalanannya pun yang sama. Cuma karena jawaban yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Betul. Dan yang teman berarti nggak lolos. Nggak lolos. Wah, ini juga yang menentukan berarti ini secara ya. Hasil jawabannya pun ini dahsyat, memang ya, luar biasa. Antara polos atau jujur saya juga nggak tahu sih. Iya. Cuma waktu itu mungkin pewawancara saya mungkin ya ini mungkin berpikir bahwa nih anak ada integritas untuk menjawabnya, ada integritasnya mungkin gitu kali ya. Saya juga nggak tahu sih. Mungkin itu ya Bang Irwan, tebakan saya. Tapi emang dahsyat itu, ini yang maksudnya apa adanya. Tapi memang ini yang real. Bu Mega rasakan. Iya, benar. Iya. Terus pas ada cerita juga pas wawancara apa namanya waktu itu habis user itu wawancara sama petinggi perusahaan lah ya, itu BOD lah ya. Oh iya. Nah itu uang yang saya buat terbatas tuh Bang Irwan. Terbatas. Saya tapi udah pesen tiket PP.
pulang pergi naik kereta ke Senen. Itu pertama kali saya ke Senen, stasiun Senen. Terus ada cewek, saya nunggu keberangkatan kan di kayak trotoar gitu, ada cewek datang bilang uangnya dompetnya ketinggalan. Saya cuman punya uang itu aja tuh Bang Irwan, 100.000 apa seingat saya buat pulang itu. Jadi tadinya buat beli makan atau minum di kereta tadinya. Terus dia bilang dompetnya ketinggalan dan dia harus ngejar tes gitu ya. Saya kasih uang saya waktu itu, saking polosnya ya. Uang di dompet cuma ada 100.000, 100-100-nya nih, ya, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi ngelihat ada orang yang kondisinya emang tadi membutuhkan lah ya. Iya. 100-100-nya dikasih. Saya kasih semuanya. Nah, jadi saya pulang bener-bener nggak bawa uang sama sekali naik kereta. Cuman untungnya saya udah pesen tiket pulangnya. Jadi saya pesen dari Semarang gitu loh. Jadi di kereta itu saya nahan lapar. Jadi saya nahan lapar pulang dari tes biodi itu saya nahan lapar itu. Waduh. Dan, aduh. Ini mohon maaf kalau saya ngomong jadi agak berapi-api nih Bu Mega, karena memang coba bayangin, saya nggak kebayang duit cuma semengah-mengah raja nih, cuma 100-100 ribunya, secara kita pun butuh nih, Bu Mega pun butuh kan? Butuh. Tapi ngelihat ada orang, mungkin Ibu Mega merasakan ini mungkin lebih butuh. Iya, walaupun saya nggak tahu ya dia bener apa enggak. Nah itu kan menipu apa enggak kan saya nggak tahu. Kan banyak sekarang orang modus gitu. Iya. Modus bisa aja kan bilang nggak punya duit, modus hanya modus. Tapi Bu Mega dengan secara ikhlas, dengan ketulusan, rela tuh duit yang semenggah-menggahnya dikasihin. Kasihin. Walaupun akhirnya impactnya saya lapar ya di kereta, bener-bener lapar. Walaupun akhirnya impactnya saya lapar ya di kereta, bener-bener lapar. Jalan pulang dari Jakarta ke Semarang. Terus saya ingat tuh pernah nonton sinetron dulu ya. Itu sinetronnya tuh ceritanya dia nahan lapar, terus kalau minum air mineral banyak itu bisa nggak lapar gitu. Saya coba tuh bohong gitu ternyata enggak, enggak. Tetap lapar Bang. Mau saya minum sampai berapa botol juga lapar itu tetap. Mungkin secara dahaga haus hilang, haus hilang, tapi lapar mata tetap. Bohong itu, tidak mengedukasi itu sinetronnya. Yang ada cuma kembung doang, kenyang mah kagak. Gitu sih. Terbuat dari hati Bu Mega Masya Allah, dengan bisa tulus aja. ngasih ya. Antara tulus atau polos saya juga nggak tahu. Ya mungkin kalau memang ini benar nih ya, itu mungkin ada doa yang dia panjatkan sehingga Bu Mega ya alhamdulillah sekarang ini ya punya kerjaan yang ya alhamdulillah ya. Mungkin barangkali teman-teman mungkin di sana masih ada yang belum kerjaan ya, atau mungkin di bawah Bu Mega, tapi ini yang luar biasa nih, ini yang bisa kita petik nih di sini. Mahal nih cerita nih, dan ini nyata Bu Mega merasakannya. Dan itu juga pertama kali saya sharing di online ya, lewat e-podcast sih. Wih, berarti eksklusif di sini. Ya, berarti ini kalau Bu Mega ini disimak oleh teman-teman barangkali yang satu angkatan ataupun yang merasakan pernah bareng langsung. Nah, ternyata di sosok Bu Mega yang kita lihat sekarang ya tiba-tiba datang ke perusahaan menjadi seorang pemimpin, mungkin orang melihatnya, oh udah enak nih Bu Mega, ya kan, udah punya jabatan tinggi, gaji gede misal ya. Tapi enggak semudah itu, ada proses yang panjang yang dialami. Tapi biasa dengan proses yang begitu panjang, dengan proses yang begitu kerikil-kerikilnya, obstacle hambatannya juga banyak. Merasakan nikmatnya pun sangat nikmat pula Bu Mega ya. Iya, jadi lebih kuat juga Bang Irwan ya. Jadi lebih kuat. Jadi sampai sekarang pun yang namanya ujian kan kalau manusia pasti nggak akan pernah berhenti ya. Ujian pasti akan terus ada gitu. Cuman bedanya karena sudah mengalami belakangnya itu lumayan pahit gitu ya. Jadi sekarang ya ada ujian ya wis lah ya Allah gitu. Jadi nggak yang sampai depresi atau gimana, enggak sih. Secara mental nih udah teruji nih. Betul. Fundamentalnya nih
pondasinya ya emang udah kuat, udah kokoh ya, karena memang sudah dalam posisi yang pernah dirasakan sama Bu Mega. Nah ini boleh kita ungkap nih di sini. Saya mengatakan Bu Mega ini sebagai superwoman. Bisa aja superwoman. Iya, karena seorang wanita yang dengan, ya tahu sendiri lah, wanita mungkin kalau dia bilang tenaga ya mungkin lebih lemah lah dibanding laki-laki. Ya, dengan kepeminimannya, dengan kelembutannya, dengan waktu, secara waktu pun, manajemen waktu, ini ibu-ibu atau seorang perempuan ini kan mungkin lebih lah dibanding laki-laki ya. Tapi ini gimana Bu Mega bisa menjadi seorang superwoman, super tim juga nih, membangun tim, ya membangun bawahan-bawahannya yang mayoritasnya laki-laki nih, bandut-bandut nih. Tapi bisa dengan kepemimpinan yang Bu Mega terapkan ini, apa nih Bu ininya, apa namanya, caranya, triknya? Maksudnya gimana caranya biar bisa membangun super tim? Iya. Ya lalu kok bilang superwoman kayaknya enggak ya, kalau super tim kayaknya iya. Tapi kan ini super timnya yang komandonya nih ada di seorang superwoman gitu. Seorang wanita. Iya. Oke. Gini sih Bang Irwan, saya selalu menempatkan posisi saya itu sebagai the best support system. The best support system. The best support system. Sistem pendukung terbaik ya, kalau bahasa mudahnya ya. Dimanapun saya berada. Kalau saya di keluarga atau di rumah sebagai seorang anak, ya saya harus melakukan the best support system sebagai seorang anak. Gimana caranya saya bisa ngasih dukungan terbaik saya dalam peran sebagai seorang anak. Ketika saya di perusahaan, kebetulan levelnya masih medium sih Bang Irwan, belum yang tinggi-tinggi amat, atasnya juga masih banyak banget. Gitu ya. Ya, jabatan apa sekarang Bu? Saya supervisor ya, section head. Saya supervisor ya, section head. Section head. Ketika saya jadi section head, ya saya juga akan melakukan the best support system sebagai seorang section head. Gimana the best support system ke tim gitu ya? Saya nyebutnya anak-anak biasanya, ke anak-anak gitu ya, tim. Ya saya tanya ke mereka, kalian butuhnya apa? Untuk mencapai ini, kalian butuh support apa dari saya? Contoh support untuk berkomunikasi sama departemen yang lain misalnya. Ya itu yang saya lakukan. Saya butuh ini, mau improve ini, sehingga butuh budget sekian, sehingga butuh ini. Nah nanti saya support di situ. Atau kalian ada kendala apa? Untuk nyelesain ini kendalanya apa? Nah itulah peran saya sebagai seorang section head ke anak-anak. Sebagai the best support systemnya. Jadi gak cuman yang, ini ya kamu harus nyuruh ya, kamu harus ini ya, nyuruh-nyuruh gitu. Enggak. Ini harus ini ya, ini harus ini ya, ini pokoknya gini ya, gak bisa gitu. Ketika ketemu anak-anak ya kita harus lakukan sebagai seorang supportive terbaik. Pemimpin itu, saya mau nanya deh, Bang Irwan presiden itu pemimpin bukan? Pemimpin. Fungsinya dia ke rakyat sekedar memimpin atau memberikan pelayanan terbaik ke rakyat? Seorang presiden saya rasa bukan hanya sekedar pemimpin, tapi pengabdian. Pelayanan. Berarti yang Ibu terapkan ini pelayanannya. Sama, pelayanan. Memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau ke tim ya berarti ke tim. Kayak tadi contohnya ada kendala apa yang bisa saya bantu, sulitnya di mana. Kalau ke atasan saya juga memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan report yang terbaik, memberikan submit data yang terbaik, memberikan performansi saya yang terbaik. Kayak gitu sih Bang Irwan. Berarti apa tadi Bu? The best support system. The best support system. Dan saya yakin Bu Mega ke siapapun ingin orang itu nanti akan selalu mengatakan ke Bu Mega the best support system. Iya. Nah, perlu diketahui nih, Bu Mega ini masih single. Bisa aja. Belum nikah.
Tapi udah punya secara karir melejit. Itu kelebihan atau kekurangan itu menikah itu? Enggak, berarti coba karir udah luar biasa ya. Dan pasti menginginkan pula nanti sosok imam nih, sosok imam calon suami Bu Mega, dan ia akan mengatakan kepada Bu Mega, you the best support system. Amin. Dan orang tua, ayah, ya boleh mengatakan itu. Boleh. Oh iya ya. Cuman ya tadi ya saya senang gitu ya. Kayaknya itu juga impian saya sih. Impian saya adalah orang-orang yang sama saya di sekeliling saya kan puas dengan pelayanan saya sih, kira-kira gitu sih. Dalam bentuk apapun ya. Saya setiap malam selalu nanya sama orang tua, mamah terutama ya. Saya kan nanya, seneng nggak punya anak saya? Itu nanya secara langsung? Langsung sebelum tidur. Setiap hari sebelum tidur saya akan nanya sama saya, seneng nggak punya anak? Waktu kecil? Sampai sekarang. Waktu kecil sampai sekarang itu pertanyaan itu selalu berulang-ulang. Seneng nggak punya anak saya? Jawabnya? Seneng. Ketika dia bilang misalnya, oh ada kurangnya ini, berarti itu adalah, berarti pelayanan saya ke dia kurang. Kira-kira gitu sih. Pun sama nanti tapi ketika. Bu, kalau dibilang seorang ibu atau ayah, seneng gak punya anak saya? Ya pasti jawabannya seneng lah. Tapi mungkin pasti ada yang, oh saya seneng. Tapi kalau kamu rajin sekolah, kalau kamu rajin belajar. Tapi ibu gak seneng kalau kamu gak ngerjain PR. Ini itu mungkin. Ya, itu bagian dari evaluasi. Kalau sampai ada kalimat kedua yang keluar, itu evaluasi. Itulah evaluasinya. Iya. Orang tua saya belum sih seneng gitu. Gak tahu mereka mau jawab singkat atau gimana, gak tahu ya. Seneng udah gitu doang. Itu cukup puas buat saya sih. Gitu. Iya. Sama nanti kelak ketika udah punya keluarga gitu ya, let's say itu pasangan gitu ya. Ya saya berharap dia akan mengatakan kepada saya bahwa saya senang atau bangga gitu ya punya kamu dalam hidup saya. Gitu. Berarti tidak hanya teori nih Bu Mega, sampai artinya pelayanan, pengabdian, pelayanan lah ya lebih. Itu juga dipraktekkan ke tim-tim. Ke tim. Kan saya bilang Mbak Irwan, pelayanan atau the best support system di peran apapun. Nah kebetulan saya perempuan. Perempuan itu perannya banyak banget. Jadi anak lah, jadi kakak lah, jadi bisa jadi kayak saya jadi leader lah gitu ya, jadi bawahan juga gitu ya, jadi anggota masyarakat, bener nggak? Nanti jadi istri, belum lagi kalau qadarullah jadi ibu. Jadi perannya tuh banyak banget gitu perempuan tuh sebenarnya. Komplek ibu-ibu nih. Iya. Nah ini Bu Mega gimana nih secara manajemen waktu? Ya kalau manajemen waktu ditanya ya ini jebakan nih Bang Irwan nih. Masih belajar. Kalau manajemen waktu jujur saya masih belajar juga. Artinya gini, saya kan kerja dari pagi sampai bisa jadi malam ya, jam 7 atau jam 8 gitu. Mungkin baru pulang dari kantor gitu ya. Karena saya tahu bahwa saya gak bisa terus menerus ngurusin rumah, ya saya harus meminimalkan kotor di rumah gitu, bisa kayak piring dan lain-lain, saya meminimalkan itu gitu. Terus kalau dikata saya nggak butuh bantuan, enggak juga, saya juga butuh bantuan. Kalau sampai sekarang sih saya dibantu sama orang tua gitu ya. Dan karena saya masih single juga, jadi belum butuh orang lain buat bantu gitu ya. Pun nanti saya misalnya udah berkeluarga, saya pasti akan butuh bantuan ya. Gak mungkin enggak gitu. Saya gak mau sok-sokan yang, oh saya bisa kok ngurusin sendiri, gak bisa. Gak bisa. Semua pasti orang butuh bantuan, kita butuh sosial betul. Yang di rumah pun gak kerja gitu ya. Saya yakin juga dia sebenarnya butuh bantuan suaminya, bener gak? Atau bantuan orang tuanya gitu, atau bantuan saudaranya, atau bantuan dari pihak luar. Gitu sih. Waduh, kalau bicara perempuan ya, saya rasa ini adalah makhluk. Iya, makhluk Tuhan yang paling seksi ya. Makhluk Tuhan yang paling seksi. Mulan Jamidong dong. Iya. Makhluk Tuhan yang paling mulia. Masya Allah, makhluk Tuhan yang paling mulia ya. Mulia, ya. Bahkan An-nisa imadul bilad, iza solihat solihatul bilad, wa iza fasadat fasadatul bilad. Wanita
perempuan adalah tiangnya negara, Bu Mega. Adalah tiangnya negara. Kalau baik itu perempuan, maka baik pula itu negara. Tapi kalau udah buruk itu perempuan, maka hancur juga itu negara. Tepuk tangan dong. Kali ini tepuk tangannya buat semua perempuan, bukan cuma buat saya. Iya, ini the best pokoknya. Ras terkuat di muka bumi ini perempuan. Ras terkuat di muka bumi ini perempuan. Dia mau ngomong emak-emak nggak berani. Dia ngomongnya pakai klausan perempuan gitu. Padahal kalau di kalian nyekrol TikTok tuh kemarin dia ras terkuat di dunia emak-emak. Iya, emak-emak. Emak-emak kalau kejedot tiang, Bu Mega, tiangnya yang disalahin. Oh gitu ya. Kalau itu nggak cuma emak-emak sih, semuanya juga belum jadi emak juga gitu sih, Bang. Nah, berarti tadi Bu ya, dengan sentuhan, dengan the best support system, ini kan penerapan yang emang dari hati sanubari Bu Mega terapkan untuk dalam kepemimpinan ini, ya. Berarti apa? Ada trik apa juga ini di sini? Ya tadi saya bilang ya, kalau kita kan kolaborasi sama manusia ya, human ya, bukan robot loh Bang. Punya perasaan, punya hati. Berarti yang disentuh apanya Bu Mega? Hatinya. Kayak judul lagu, kalimat ya. Saya nggak tahu tuh. Sentuhlah tepat di hatinya. Sentuhlah ia tepat di hatinya, ia akan jadi milikmu selamanya. Iya betul kayak gitu. Saya mau nyanyiin lupa itu nadanya gimana, tapi tahu liriknya. Disentuh tuh. Ya. Hatinya. Karena manusia punya perasaan, berarti human, memanusiakan manusia, ingin diperlakukan seperti kita ingin diperlakukan. Ini respect point. I care. Takut salah jawab Bang. Lagi gak bawa buku saku Bang. Iya, ini pengamalannya memang pelaksanaannya memang diterapkan bener nih sama Bu Mega. Karena nanti pasti akan ketika udah saling percaya gitu ya, udah saling menyentuh hati gitu ya. Tim kolaborasi tim yang bagus itu pasti akan terbentuk gitu. Ketika kolaborasi tim itu bagus terbentuk, maka untuk kita jalan bareng ke arah visi dan misi perusahaan itu pasti akan lebih mudah sih kira-kira gitu. May I say to you, you are the best support system. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terbaik pokoknya. Iya. Padahal dengan anak buah yang sekian banyak, tapi luar biasa, apalagi seorang perempuan ya. Nah ini ada harapan apa Bu Mega ke depannya nih? Saya? Iya dong. Saya harapan terus sih tetap jalan, tetap bertumbuh, tetap belajar gitu ya buat diri saya sendiri. Jadi saya pengen di depan tuh saya punya versi saya yang lebih baik dibandingin sekarang gitu ya. Dan saya tetap bisa jadi the best support system ke depannya buat peran apapun yang saya lakukan sih. Iya. Sehingga tetap bertumbuh, produktif, bahagia lah. Iya tentunya. Berkontribusi terus. Iya. Waduh, ini mahal nih perbincangan kita kali ini ya, banyak poin-poin yang bisa sahabat di podcast semua kita petik, kita ambil, ada manfaat, ada faedahnya ini Bu Mega. Iya. Untuk ayah anda atau orang tua barangkali. Buat orang tua saya, maksudnya saya gitu atau apa nih? Iya, secara nih ternyata ada sosok laki-laki yang begitu dahsyat, perannya begitu luar biasa, mendukung, mensupport, yaitu ayah. Kalau buat papa sih, kalau cuma ngucapin terima kasih kayaknya nggak cukup ya Bang. Jadi ya I love you so much sih. Wow. I love you so much. Dan juga tentunya peran ibu juga ya. Iya, ngiri dia nanti kalau nggak saya ucapin ya. Karena inilah penyeimbang, menjadi balance
jadi kanan dan kiri sehingga terbentuklah Betul. Bu Mega yang karakternya the best support system seperti sekarang ini. Kalau mama dia lembut ya, sabarnya, sebandel-bandelnya papa saya tuh dia sabarnya luar biasa ya mama saya tuh ya. Jarang marah sih kalau mama saya juga ya. Dia juga I love you so much tuh kali ya. Wah, luar biasa. Oh ya, dari berapa bersaudara Bu Mega? Saya dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Nah sekarang Ade di mana? Ade udah kerja kerja di Jakarta Selatan di salah satu perusahaan pemerintah ya di badan adalah ya di badan pemerintahan tapi nggak bisa sebutin karena secret ya. Bapak, ibu, orang tua dari Bu Mega ini sudah mencetak putri-putrinya menjadi orang yang terbentuk yang emang luar biasa sehingga inilah yang diperoleh ya dari hasil belajar sehingga harapan, cita-cita, segala hajat yang diinginkan ya alhamdulillah terpenuhi dan sudah tercapai dan tentunya sukses terus Bu Mega, terus berjuang ya, mudah-mudahan segala harapan, cita-cita dan keinginan tentunya bisa teraih dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin, amin. Ya Bu Mega nih sebagai seorang wanita tentunya nih ada pesan nggak atau apa nih yang perlu diberikan ya motivasi ataupun apalah poin-poin yang emang harus dikatakan untuk para wanita-wanita yang ada di dunia ini. Ini kayaknya channelnya kayaknya sampai ke New Zealand ya. Ini kita udah internasional ini. Amin. Ini aku pakai bahasa Indonesia, mudah-mudahan orang Inggrisnya nonton ya. Oh iya, amin. Kalau sebenarnya banyak lebih pakar dibandingin saya untuk bicara soal ini ya Bang Irwan. Cuman kalau based on experience sih saya pengen bilang sama semua perempuan di dunia ini yang mendengarkan di dunia ini ya. Siapapun yang kalian lagi di Amerika gitu ya, kalian lagi di mana-mana gitu Amsterdam, ya. di mana saja berada. Satu, pasti jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar karena itu penting banget buat perempuan. Perempuan itu akan kelihatan nilai dirinya ketika dia mau terus berkembang, terus belajar gitu ya. Terus yang kedua, ketahuilah nilai dirimu gitu. Nilai dirimu itu spesial ya. Yang tadi Bang Irwan juga sempat kupas ya, pakai ayat tadi ya. Bahwa perempuan itu spesial, perempuan itu unik. Jadi masing-masing tuh punya nilainya sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah menilai dirimu sendiri tuh dari cara pandang orang lain. Kalau kita lihat ada 2 gelas gitu ya Bang Irwan. Satunya kopi, satunya teh. Oke. Yang si kopi ini saya bikin biasa aja. Yang si teh saya bikin dengan kualitas terbaik lah. Gulanya impor lah ya. Gulanya impor, tehnya satu sasetnya 1 juta misalnya ya. Iya. Bang Irwan sukanya kopi misalnya. Bang Irwan akan pilih kopi apa teh terbaik yang saya buat? Karena saya suka pencinta kopi, saya akan tetap memilih kopi. Menurut Bang Irwan yang lebih enak yang kopinya kan kopi. Ya? Tapi bukan berarti tehnya gak enak kan ya? Padahal ini kopi, ini teh, ini udah dengan kualitas yang terbaik. Dibuatnya dengan spesial. Dengan kocokan atau adukan yang spesial juga sesuai dengan SOP. Iya, bahkan posisi ngaduknya juga menghadap kiblat kali. Ya artinya spesial, udah sangat luar biasa. Tapi bagi orang yang cinta kopi, ia akan tetap memilih kopi. Betul. Tapi bukan berarti tehnya nggak bagus, gitu. Tehnya akan bagus memang di mata orang yang menilai teh itu bagus. Jadi jangan pernah menempatkan penilaian terhadap dirimu sendiri dari sudut pandang orang lain, gitu. Itu juga bisa disimpulkan be yourself juga ya. Jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu teh ya jadilah teh terbaik. Kalau kamu kopi, jadilah kopi yang terbaik gitu. Jadi gimana orang nanti akan melihat
dengan sudut pandangnya ya masing-masing ya. Betul. Bagi pencinta teh dia akan memilih inilah teh yang kualitas terbaik, betul. yang super lezat, hebat, luar biasa. Iya, jadi kamu nggak perlu harus berubah jadi kopi gitu loh. Iya. Tetaplah jadi teh aja. Tetaplah jadi teh yang terbaik. Be yourself. Be yourself. Waduh, tepuk tangan. Nanti ketika itu sudah terjadi, teman-teman akan sadar. Jadi gini Bang Irwan, kelemahan perempuan itu biasanya adalah dia tidak sadar nilai dirinya, terus kemudian dia akan insecure terhadap dirinya sendiri. Nah, supaya tidak insecure, teman-teman jangan pernah membandingkan diri teman-teman sama perempuan yang lain. Itu menurut saya enggak lah, karena masing-masing perempuan itu spesial. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah dirimu dengan versi sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Sekarang ibadahnya lebih khusyuk misalnya ya. Atau kalau sebelumnya kamu bahasa Inggrisnya masih belepotan gitu ya. Sekarang bahasa Inggrisnya udah lancar. Udah mulai fluent ya. Itulah yang diperbandingkan. Kalau dulu emosional, sekarang bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Nah itulah yang harus perempuan lakukan. Jadi dia gak akan insecure sama dirinya sendiri sih. The best, luar biasa, terbaik pokoknya. Oh ya, paling yang terakhir ini. Perempuan tuh punya dua ya. Satu, dia mandiri, sifat mandirinya sebenarnya ada. Cuma kadang dia gak mau pakai gitu. Jadi perempuan itu sebenarnya mandiri. Jadilah perempuan yang tidak bergantung, tidak menggantungkan dirinya kepada siapapun, gitu ya. Tapi ada tapinya nih Bang. Iya. Tetap pada fitrahnya. Iya. Tetap pada fitrahnya. Perempuan itu kan lembut gitu ya, ngayom, adem. Ya itu tetap dilakukan gitu loh. Jadi bisa menempatkan dirimu di mana posisimu berada gitu. Kamu tahu kapan kamu harus mandiri atau independen. Kapan kamu harus kembali ke fitrahmu? Walaupun secara aplikasi mungkin ini berat Bu Mega ya. Belajar, lagi-lagi belajar. Ya, belajar. Dan ketahuilah ketika itu engkau merasa berat, beratnya itu bukan untuk ditinggalkan, tapi ya untuk dicoba. Betul. Untuk ayo belajar diaplikasikan, dicoba untuk bisa meraih hal yang tadi Bu Mega sebutkan. Jadi semangat terus buat semua perempuan di seluruh dunia ini bahwa saya mau bilang kita semua sebagai perempuan spesial, istimewa, mulia. Makasih Bu Mega ya sudah menemani saya ngopi nih di podcast. Ya mudah-mudahan semua bisa memetik tadi ya poin-poin ataupun insight yang ada dalam obrolan kita ini. Ya, terus Bu Mega jangan lupa saksikan terus iPodcast di Irwan's Channel. Jangan lupa subscribe, komen, like. Makasih Bu Mega ya atas waktunya, sukses terus. Ya sekian dari kita. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.